Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bagaimana pengujian pada web sistem informasi reservasi Wisma Widya Patra. Untuk anggota kelompok kami, yakni ada saya sendiri, ini Lukman sebagai software engineer. Yang kedua ada Andika Ahmad Fahreza sebagai software engineer. Ketiga ada Asmi Umroh sebagai analisis coding. Keempat ada Muhammad Arjuna Lutfi Atfikal Umam sebagai analisis coding. Kelima ada Andrian Meita Ferdiansyah sebagai software tester. Dan yang terakhir ada Putri Aisyah Irnanda sebagai software tester. Di sini saya menjelaskan bagaimana alur perencanaan dan pembagian tugas kami. Di mana alur perencanaan pertama, kami menentukan studi kasus di mana kami memilih kasus reservasi, di mana reservasi tersebut dapat dilakukan tanpa datang ke tempatnya langsung. Lalu kami mencari kode web atau aplikasi. Lalu kami cek apakah kodenya sesuai dengan studi kasus yang kami tentukan. Jika tidak, kami akan mencari kode web lagi. Lalu jika iya, kami akan memahami proses bisnisnya dan merencanakan testing. Lalu melakukan to-do list di Trello. Setelah merencanakan testing, kami membuat diagram. Di mana di diagram tersebut ada struktural diagram yang akan dijelaskan oleh sistem analis, yakni Asmi. Lalu ada behavior diagram yang dijelaskan oleh Mas Juna sebagai sistem analis. Yang selanjutnya arsitektur diagram dan tata flow diagram akan dijelaskan Andika sebagai software engineer. Lalu melakukan testing yang akan dijelaskan oleh Putri Aisyah Irnanda sebagai software tester dan melakukan whiteboard testing yang akan dijelaskan oleh Andrian Meita sebagai software tester. Setelah itu kami akan menentukan framework, melakukan kompleksitas web, menyusun laporan pengujian perangkat lunak, membuat presentasi pengujian perangkat lunak, membuat video untuk UTS yang saat ini dilakukan. Lalu setelah itu kami akan melakukan whiteboard testing, menyusun laporan kualitas perangkat lunak, membuat presentasi kualitas perangkat lunak, dan membuat video UAS. Setelah ini mungkin akan dilanjutkan oleh Asmi sebagai software analis, yakni menjelaskan bagaimana struktural diagram tersebut. Saya Asmi Umroh sebagai sistem analis akan menjelaskan tentang struktural diagram, yaitu kelas diagram. Di sini kelas admin dan kelas customer bergantung pada kelas user. Satu admin dapat satu atau banyak mengkonfirmasi. Satu atau banyak customer dapat satu kali reservasi. Satu atau banyak reservasi dapat memilih satu kamar. Satu atau banyak kamar memiliki satu jenis kamar. Satu reservasi dapat melakukan satu kali pembayaran dan satu kali pembayaran dapat melakukan satu kali konfirmasi. Selanjutnya, satu reservasi tidak atau dapat memiliki satu promo dan satu customer tidak atau dapat banyak reschedule. Selanjutnya ada behavior diagram, activity diagram, pelanggan login. Aktivitas pertama yaitu pelanggan memasuki web Wisma, sistem internal menampilkan homepage, pelanggan mengklik tombol login dan diakhiri dengan sistem internal menampilkan halaman dashboard. Activity diagram admin login sama seperti activity pelanggan login, hanya saja di sini admin sebagai aktornya. Activity diagram pelanggan payment diawali dengan pelanggan memilih transaksi, sistem internal menampilkan halaman transaksi, pelanggan memilih pesanan yang ingin di check out dan diakhiri dengan sistem internal menampilkan pop-up pembayaran sukses. Activity diagram pelanggan registrasi diawali dengan pelanggan memasuki web Wisma, sistem internal menampilkan landing page, pelanggan mengklik tombol sign up dan diakhiri dengan sistem internal menampilkan halaman login. Activity diagram reservasi secara langsung melalui home diawali dengan sistem internal menampilkan halaman home, pelanggan mengisi form box reservasi, mengklik tombol book now dan diakhiri dengan sistem internal akan menyimpan data reservasi pelanggan.
Kemudian activity diagram admin memesankan pelanggan manual. Diawali dengan admin mengakses halaman order, sistem internal menampilkan halaman order. Admin tombol add new, dan diakhiri dengan sistem internal menyimpan data reservasi. Aktiviti diagram reservasi melalui halaman home berdasarkan Wisma. Diawali dengan sistem internal menampilkan halaman home, pelanggan mengklik tombol selengkapnya pada Wisma yang direservasi, sistem internal menampilkan halaman Wisma, dan diakhiri dengan sistem internal menyimpan data reservasi. Selanjutnya, aktiviti diagram admin menambah data pelanggan. Diawali dengan admin mengakses halaman customer, sistem internal menampilkan halaman customer, dan admin mengklik tombol add new. Yang terakhir adalah sistem internal menyimpan data customer. Aktiviti diagram admin menambah data ruangan sama seperti aktiviti admin menambah customer, yaitu hanya saja di sini menambahkan ruangan. Sequence diagram sign up. Yang pertama, pelanggan mengakses website Wisma dan mengklik tombol daftar, kemudian menampilkan halaman daftar. Selanjutnya, pelanggan akan memasukkan nama lengkap, alamat email, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan klik tombol kirim. Selanjutnya akan disimpan ke database. Database akan mengecek apabila email sudah sesuai, maka registrasi berhasil, dan apabila email sudah terdaftar, maka registrasi tidak berhasil. Sequence diagram reservasi, yaitu pelanggan mengakses Wisma dan menarik login, menampilkan halaman login, kemudian pelanggan akan mengisi email dan kata sandi. Kemudian kata sandi dan email akan dikirim ke database. Database akan mengecek, dan kemudian apabila login gagal, maka menampilkan pesan login gagal. Apabila login berhasil, menampilkan pesan login berhasil. Selanjutnya, pelanggan akan klik menu pemesanan dan menampilkan halaman pemesanan. Kemudian pelanggan akan klik tombol tambah kamar dan mengisi formulir pemesanan. Kemudian akan disimpan ke database dan database akan menampilkan data pemesanan. Selanjutnya pelanggan akan klik tombol tambah ke chart dan berhasil ditambahkan ke chart. Selanjutnya sequence diagram reservasi oleh admin sama dengan sequence diagram reservasi sebelumnya, hanya saja di sini admin yang akan memesankan pesanan pelanggan. Sequence diagram pembayaran transfer. Sini proses login sama dengan proses sebelumnya. Lalu di sini pelanggan akan klik menu transaksi dan menampilkan halaman transaksi. Kemudian pelanggan akan memilih order yang akan dipesan dan akan menampilkan detail transaksi. Kemudian pelanggan akan memilih metode pembayaran transfer, mengklik tombol bayar, dan mengklik lanjut ke pembayaran. Kemudian akan menampilkan pilihan rekening. Kemudian pelanggan akan mengunggah bukti pembayaran, mengklik tombol kirim, dan memilih rekening dan membayar. Kemudian akan disimpan bukti pembayarannya ke database, dan database akan menampilkan bukti pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arjuna, yaitu tentang use case, flowchart, dan state machine. Selanjutnya, saya Muhammad Arjuna Lisa Afrikal Umam sebagai sistem analis akan menjelaskan use case diagram, state machine diagram, flowchart, pengerjaan, dan flowchart sistem. Yang pertama adalah use case diagram. Di sini, use case diagram dari sistem informasi pemesanan Wisma Widya Patra mempunyai 3 aktor utama, yaitu customer, pengunjung, dan admin. Di mana customer memiliki use case reservasi, konfirmasi pembayaran, dan memberikan rating, di mana harus dilakukan login terlebih dahulu. Nah, login sendiri harus dilakukan registrasi terlebih dahulu sebelumnya. Untuk pengunjung atau customer yang hanya melihat-lihat saja tanpa melakukan aktivitas registrasi dan login, hanya bisa mendaftar layanan informasi langganan dan memberikan pertanyaan lewat IQ. Nah, untuk admin sendiri, kasusnya sama seperti customer, di mana harus registrasi dan login terlebih dahulu agar dapat melakukan pengelolaan web, pengelola data customer, pengelola reservasi, dan use case lainnya. Selanjutnya adalah state machine diagram. Di sini terlihat bahwa web itu akan menampilkan tampilannya ke pelanggan, begitu pula dengan
web akan mengakses data kamar dan menampilkannya kepada admin. Nah, untuk dari sisi pelanggan sendiri, setelah ada tampilan web, maka pelanggan dapat melihat dan melakukan aktivitas dalam kontainer ini, di mana kontainer ini merupakan aktivitas pemesanan Wisma Widya Patra. Nah, admin juga setelah ditampilkannya data kamar, admin dapat mengubah atau mengelola data kamar tersebut sehingga nantinya akan admin juga dapat mengelola pemesanan yang dilakukan oleh customer, yaitu dengan mengkonfirmasi pembayaran atau mengkonfirmasi pemesanan yang dilakukan oleh customer. Yang ketiga adalah flowchart. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, saya bukakan lewat Draw.io saja ya. Ini adalah flowchart pengerjaan dari kelompok kami, di mana mulainya menentukan studi kasus, mencari kode web, kemudian jika sesuai kita harus mengambil proses bisnis, jika tidak maka mencari kode web lagi. Nah, setelah itu kita merencanakan testing yang menggunakan Trello, kemudian membuat diagram, ada structural, behavior, arsitektur, dan data flow, kemudian melakukan black box testing, menghasilkan lembar pengujian black box, kemudian jika ada fitur yang berjalan tidak sesuai, maka kita akan mencari bug dan memperbaikinya dan lalu dites ulang gitu ya. Dan jika sudah, maka kita akan melakukan white box testing dengan lembar pengujian white box testing, kemudian menentukan framework, melakukan kompleksitas web, menyusun laporan, membuat presentasi, membuat video UTS, melakukan gray box testing, menyusun laporan kualitas perangkat lunak, kemudian membuat presentasi kualitas perangkat lunak, dan setelah itu UAS. Nah, untuk flowchart sistemnya sendiri, untuk tampilan awalnya sendiri adalah tampilan awal, maksudnya adalah tampilan awal web. Kemudian kita akan masuk sebagai customer atau bukan ya. Web akan menanyakan kalau sebagai customer maka apakah sudah memiliki akun. Jika tidak maka akan dialihkan ke halaman registrasi. Jika sudah maka tinggal login saja. Dan ini jika tidak masuk sebagai customer maka kita hanya masuk sebagai pengunjung saja, bisa melihat-lihat informasi dan FAQ saja. Nah, setelah login, kemudian sistem akan mengecek apakah data customer ada. Jika tidak ada, maka customer akan stuck di halaman login. Jika iya, maka bisa masuk ke halaman home. Nah, di dalam halaman home ini, customer bisa melakukan pemberian rating atau melakukan reservasi Wisma Widya Patra. Jika memberikan rating, maka customer hanya akan memberikan rating, kemudian sistem akan menginputkan rating customer, sistem mengakumulasikan rating customer, dan sistem akan mengupdate rating dari Wisma tersebut. Nah, jika customer ingin mereservasi, maka tampilan halaman reservasi, admin atau customer bisa mengisi form, melengkapi form registrasi yang sudah disediakan. Nah, jika sudah lengkap, maka sistem akan menginput data customer. Jika belum lengkap, maka admin atau customer harap mengisi formnya lagi. Nah, setelah sistem menginput data customer, kemudian sistem akan menyimpan data customer tersebut sebagai data reservasi. Jadi, Wisma tersebut sudah dipesan atau di-booking oleh customer. Nah, lalu selesai. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dika tentang arsitektur diagram dan data flow diagram. Oke, selanjutnya saya Andika Ahmad Fareza sebagai engineer akan menjelaskan bagian arsitektur dan diagram dan nantinya akan menjelaskan data flow diagram pada Wisma BPSDM. Untuk arsitektur diagram ini gambaran umumnya adalah representasi visual dari struktur dan komponen sebuah sistem web yang mencakup bagaimana aplikasi web itu berinteraksi di dalamnya itu mulai interaksi berbagai komponen seperti server, database, dan klien yang sebagai aktornya. Arsitektur diagram pada web ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang sistem web, mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam sistem, dan memudahkan komunikasi antara tim developer dengan tim stakeholder yang lain atau pemangku kepentingan yang lain. Ini ada gambaran dari arsitektur diagram pada kasus web Wisma BPSDM kami, di mana klien atau pelanggan di sini akan mengakses web melalui desktop.
nantinya akan masuk ke DNS lokal Wisma PPSDM dan tersambung ke web server. Dan web server ini juga berelasi dengan database-database di dalamnya. Ini gambaran besarnya pada arsitektur diagram untuk kasus web PPSDM kami. Selanjutnya pada data flow diagram. Ini sebenarnya kurang lebih sama seperti arsitektur diagram, yakni representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data atau data flow itu tadi dalam sistem informasi. Data flow diagram ini menggambarkan bagaimana data itu bisa masuk atau keluar dari sistem, mungkin juga berinteraksi antara komponen-komponen yang ada. Untuk gambaran umumnya yang di atas ini merupakan data flow diagram konteks. Ini secara garis besarnya. Untuk pelanggan ini sebagai aktor dan admin juga sebagai aktor. Dan sistem reservasi Wisma ini adalah prosesnya, proses utamanya. Dan yang di bawah ada data flow diagram level 0, di mana pelanggan dan admin sebagai aktor. Kemudian dari diagram konteks sistem reservasi akan dipecah menjadi 3 proses pada kasus kami, yakni pendataan, pemesanan, dan pembayaran. Kemudian akan dipecah lagi menjadi 3, yakni data flow diagram level 1. Yang pertama ada pendataan, di mana pendataan nanti meliputi ketersediaan, kemudian memasuki storage data fasilitas, kemudian proses tampilkan data yang nantinya akan di-input pada pelanggan. Kemudian yang kedua, pelanggan memilih fasilitas untuk menginput data pesanan yang diambil dari storage data fasilitas, kemudian akan mengumpul pada data pemesanan di sini, nantinya akan di-outputkan pada pelanggan, yakni nota pemesanan, dan output pada admin, yakni laporan data pemesanan. Dan yang ketiga kurang lebih sama seperti yang kedua. Untuk data pembayaran, klien diharapkan untuk login terlebih dahulu dari data pemesanan yang sudah dipesankan di proses sebelumnya, dan nantinya akan input data pembayaran dan outputnya kepada pelanggan berbentuk nota pembayaran dan pada admin berbentuk laporan data pembayaran. Itu untuk data flow diagram. Kemudian untuk black box akan dijelaskan oleh Nanda. Terima kasih. Saya Putri Aisyah Irnanda dengan NIM 090206-11040. Saya sebagai software tester. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengujian yang telah kelompok kami lakukan. Pengujian itu merupakan salah satu rangkaian pada siklus pengembangan perangkat lunak. Tahap pengujian merupakan kegiatan di mana untuk menentukan atau menemukan kesalahan atau kekurangan yang ada pada perangkat lunak. Ada beberapa teknik di dalam pengujian perangkat lunak. Salah satunya yakni black testing. Black box testing biasa disebut juga dengan functional testing. Pada pengujian ini, penguji tidak memiliki akses untuk melihat detail kode sebuah program. Pengujian black box dikhususkan untuk memperhatikan tampilan aplikasi, fitur aplikasi, dan kesesuaian alur program. Pada pengujian ini menggunakan black box testing dengan metode bundle portfolio analysis untuk menguji website reservasi Widyapatra, di mana bundle analysis ini bekerja dengan cara menentukan nilai batas atas dan batas bawah untuk diamputkan ke dalam aplikasi, kemudian hasilnya akan diamati apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Berikut langkah-langkah dalam boundary flow analysis. Yang pertama yakni menentukan fungsionalitas yang akan diuji, lalu yang kedua merancang skenario pengujian, yang ketiga menentukan nilai batas atas dan bawah sesuai dengan parameter atau kondisi yang sedang diuji, dan selanjutnya melakukan pengujian, dan yang terakhir yakni setelah pengujian selesai, analisislah hasilnya. Maksudnya yakni apa yang dikeluarkan oleh sistem dokumentasikan agar nantinya dapat diperbaiki di kemudiannya. Berikut ini adalah lembar pengujian black box testing yang telah kelompok kami lakukan pada website Wisma Reservasi Widyapatra. Ada 16 fungsionalitas, diantaranya ada di bagian customer ada register akun, login akun, room reservation on the homepage,
nomor reservation on the room seat page pada card, lalu ada pada checkout, kontak, dan footnote. Di bagian admin sendiri ada login akun, lalu admin adds customer data, admin adds room data, admin change customer status, admin order room manually, juga ada change order status, bagian email, dan terakhir frequency execution. Ada 50 test case yang telah saya dan kelompok kami lakukan. Seperti contohnya pada fungsionalitas login akun dengan test case, yakni memasukkan data yang benar dengan prasyarat, yakni akun admin harus sudah terdaftar, sudah berada di halaman admin panel login. Dengan langkah pengujian, yakni mengisi email, mengisi password, klik tombol login, hasil yang diharapkan, yakni berhasil sign-in, dengan hasil yang sebenarnya, yakni sesuai, yakni berhasil sign-in, dengan kondisi pos berada di halaman admin home, lalu statusnya, yakni lulus, dengan alasan kenapa lulus maupun tidak, yakni karena hasil dari hasil yang diharapkan adalah dan sebenarnya, yakni benar. Selain itu, data yang dimasukkan adalah data yang valid. Itu menandakan lulus tesnya. Lalu resikonya kecil dengan waktu, yakni pada jam 20.11 dengan jarak 2 menit untuk melakukan tes case selanjutnya dengan nilai efektivitas yakni 80%. Di mana nilai efektivitas ini didapat dari di mana ada 4 yang lulus dibagi dengan sampel data yakni 5, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 100%. Berikut ini contohnya pada saat admin login menggunakan email jk@gmail.com dengan sandi 12345, kita mulai login. Nah, ini merupakan gambaran untuk case yang lulus. Langsung masuk ke admin home. Dan apabila yang gagal tadi menggunakan, kita lupa forget password, kita masukkan email jk@gmail.com, send password link, dan keluar bug seperti ini. Itu tandanya test case-nya gagal. Dan di sini ada 31 yang lulus dengan 19 yang gagal. Selanjutnya ada pengujian white box testing yang akan dijelaskan oleh Andrian Meta Ferdiansa yang bertindak juga sebagai software tester. Oke, selanjutnya white box testing. Perkenalkan, nama saya Andrian Meta Ferdiansa. Di sini saya akan menjelaskan apa sih white box testing itu. White box testing adalah bisa juga disebut dengan structural testing atau melakukan pemeriksaan kode sebuah program yang berfokus pada detail prosedur dan alur logika program, atau bisa disebut juga dengan algoritma. Nah, pada pengujian ini tentu saja penguji harus memiliki akses internal kepada sebuah program atau harus memiliki source code-nya. Nah, metode white box testing itu ada banyak. Yang pertama adalah basis PET, yaitu pengukuran kompleksitas kode program dan mendefinisikan alur yang akan dieksekusi. Langkah-langkahnya cukup mudah, yaitu yang pertama memberikan nomor kepada tiap program, yang kedua itu menentukan gambar path yang bisa dilewati. Nah, di sini ada fungsi delete amenities, yaitu hanya ada satu path karena tidak ada kondisi tertentu. Jadi bisa juga disebut dengan program sekali jalan. Yang pertama mulai program, yang kedua ambil data, yang ketiga hapus data, yang keempat kembalikan nilai sesuai permintaan, yang kelima program selesai. Nah, di sini contoh ketika ada keadaan tertentu yang menimbulkan adanya percabangan atau dua path. Di sini fungsinya yaitu untuk change status customer, merubah status customer itu seperti ini. Nah, lanjut ke metode berikutnya, yaitu condition coverage atau condition testing. Tujuannya untuk menguji seluruh kode agar menghasilkan nilai true atau false
Nah, dengan begitu, tester dapat memastikan perangkat lunak dapat bekerja dengan mengeluarkan output sesuai dengan input pengguna. Di sini kita akan pindah ke VS Code. Nah, di sini kita akan menambahkan tes 5. Oh ya, saya akan menjelaskan ini adalah program dari PHP Unit atau framework PHP Unit untuk menghasilkan apakah program tersebut berhasil atau gagal. Kalau berhasil akan memunculkan warna hijau seperti ini, kalau gagal akan memunculkan error. Kita coba menambahkan tes 5. Nah, berhasil. Mari kita lihat di localhost-nya. Apakah ada tes 5? Belum, karena belum refresh. Nah, kita refresh dulu. Oke, sudah masuk, berarti berhasil. Metode tersebut bisa dipakai. Dari dua metode tersebut sebenarnya ada banyak lagi metode whitebox testing, tapi kami hanya memakai 2 saja. Ini adalah hasil pengujian whiteboard kami yang menggunakan condition complex. Ada 4 yang dapat kami coba, yaitu delete fasilitas, validasi customer, delete order, dan tambah fasilitas. Nah, kesimpulannya yaitu black box testing dapat disimpulkan bahwa 16 fungsional sistem yang telah diuji dengan 50 kasus ditemukan bahwa 31 pengujian menghasilkan 100 lulus dan 19 gagal. Untuk whitebox testingnya sendiri belum dapat disimpulkan karena hanya 4 fitur saja yang dicoba dari sekian banyak fitur-fitur yang belum dicoba. Namun secara garis besar mungkin fungsi yang lain sama karena konsepnya yaitu menghapus, merubah, dan menambahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.